kayak vlog greget banget. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi. Terima kasih mau berkunjung kemari. Kira-kira tujuan utamanya apa sih kok mau menengok kita di sini? Iya, terima kasih Pak Said. Kami dari Dinas Budpar, Pak, ini sengaja kami ngajak teman-teman ini kunjung ke situs Kumitir ini. Yang pertama, kami dari provinsi memberikan apresiasi terhadap teman-teman BPJB yang sudah kerja keras. Kerjasama dengan direktorat Pak, mereka yang membiayai direktorat perlindungan ya. Iya, dengan direktorat juga ini. Ada Yayasan Arsari juga, ada Pati ya. Iya. Nah, gitu. Jadi yang saya lihat selama ini memang selalu konsen peduli untuk mencoba melestarikan benda-benda cagar budaya khususnya yang ada di Trowulan. Iya. Kalau kita lihat memang hampir setiap hari ada aja tuh Pak itu temuan-temuan yang muncul itu loh Pak, sehingga betul. Ini butuh kepedulian dan ekstra untuk melestarikannya. Iya. Ya, itu memang kami harapkan. Tapi jangan cuma dikunjungi, harusnya provinsi juga ikut gitu loh berpartisipasi. Siap Pak, siap. Nah kira-kira ke depan ini, kalau seandainya corona sudah hilang, kira-kira peran serta dari provinsi seperti apa nantinya? Menurut kira-kira prediksinya gitu. Yang pertama kalau dari provinsi nanti kami bisa melakukan edukasi Pak terhadap masyarakat sekitar ini, khususnya yang ada di sekeliling situs Kumitir ini, untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka ikut peduli lah, menjaga, dan endingnya nanti kita harapkan masyarakat bisa mengambil manfaat dari keberadaan cagar budaya itu Pak, untuk bisa diangkat, dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Kan trennya sekarang gitu Pak. Seperti itu emang. Sehingga yang kecil-kecil pun sekarang ini sudah mulai di branding untuk coba diangkat menjadi potensi masing-masing daerahnya. Iya. Dan saya dengar informasi katanya Dinas Parbud Provinsi akan membuat sebuah film berbentuk dokumenter atau mempublish budaya Majapahit. Seperti apa itu Pak rencananya? Ya, barangkali itu nanti kami bisa laksanakan di APBD ini, mungkin sampai Desember nanti. Oh, tahun ini ya? Tahun ini ya. Oke. Jadi kita mencoba untuk mempublikasikan potensi-potensi khususnya dari peninggalan Majapahit yang tersebar tidak hanya nanti di Trowulan tapi juga di daerah-daerah lain di Jawa Timur pada khususnya. Itu kita coba kita angkat, kita kemas, kita coba menjadi sebuah publikasi yang bisa disebarluaskan masyarakat. Ya. Dan kita kan trennya sekarang modelnya ya publikasi-publikasi yang model virtual, model yang seperti itu. Ya, seperti itu nanti yang coba kita kembangkan. Oke, mungkin apa yang perlu diperhatikan ya? Iya. Mudah-mudahan nanti karya seni atau film yang kita buat itu berbasis pada fakta. Jadi bukan hanya sekedar cerita kan seperti itu. Nah, mungkin yang salah satu narasi yang kita bisa gunakan yang ada di Pararaton, Negara Kartagama, ada beberapa babat, kidung, kan macam-macam itu. Mungkin kita bisa meramu dari situ. Tinggal bagaimana memvisualisasikannya itu yang penting. Nah, untuk itu mungkin perlu ya teman-teman nanti yang membuat film itu melihat relief-relief. Jadi bisa memprediksi seperti apa sih pakaian pada masa Majapahit. Betul, Pak. Terus bagaimana peralatan yang digunakan, senjatanya, arsitekturalnya seperti apa, termasuk kulinernya kan ada itu. Betul, Jadi nggak sekedar menerka-nerka, tapi maksud saya adalah publikasi yang kita lakukan itu berdasar pada hasil kajian. Ya seperti itu harapannya Pak Dwi. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti kita tidak hanya mengangkat potensi artefaktualnya, tetapi dari sisi-sisi ada nilai di baliknya. Itu yang perlu juga kita angkat gitu, sehingga nanti bagi mereka yang melihatnya itu ada nilai penting lah yang bisa diserap dari tampilan tersebut. Benar memang untuk yang belum diangkat itu misalnya kayak kuliner zaman Majapahit itu kan seperti apa? Itu kan barangkali kalau kita nanti mengeksposnya berdasarkan data yang valid lah istilahnya seperti itu ya mungkin menjadi menarik Pak. Tidak hanya kuliner, barangkali mungkin jenis batik di Majapahit juga ada kok. Itu kelihatan di arca-arca dan itu sudah pernah ada kajiannya.
Jadi Kalau seni patungnya gimana? ada juga. Jadi ada juga kita bisa lihat semua itu. Jadi berdasarkan prasasti, lontar yang ada, relief yang ada, kita bisa lihat di situ berbagai hal. Tentang perilaku keseharian juga bisa dilihat, perilaku ritualnya seperti apa, landscape pada masa lalu seperti apa, jenis tumbuhannya seperti apa. Seperti landscape ya. Itu yang ada di Candi Jawi, memperlihatkan Candi Jawi itu dan konteksnya dengan Gunung Penanggungan. Kan itu sangat bagus tuh. Sangat informatif. Jadi fakta masa itu terekam pada relief. Oh gitu. Ya, jadi itu hal-hal seperti ini bisa dijadikan dasar untuk pembuatan film nantinya. Iya Pak. Kuliner juga, kalau tidak salah tuh pernah diteliti oleh teman-teman dari Ciputra University, dan saya sendiri pernah mencoba hasilnya. Jadi bagaimana mereka meramu resep-resep pada masa kuno itu yang dipelajari dari berbagai naskah, akhirnya bisa disajikan pada satu acara. Dan itu tidak jauh beda dengan makanan yang ada saat ini di Bali, ya, bukan di Jawa, di Bali. Jadi kelihatan ciri Mataram kunonya. Ciri Majapahit. Majapahit gitu. Nah, inilah mungkin itu harapannya Pak Dwi. Apakah ada rencana bentuk-bentuk sosialisasi yang lain? Apakah membuat cerita atau lomba menulis cerita, entah bentuknya prosa atau apa gitu? Ada Pak. Terkait dengan itu kita mencoba juga untuk kegiatan-kegiatan yang sasarannya itu generasi muda, jadi penguatan kebangsaan, nasionalisme. Itu barangkali nanti untuk yang ke depan ini sampai tahun ini kami juga mencoba untuk mengangkat kebesaran tentang Soekarno Pak. Jadi ada nilai-nilai penting yang diserap dari kebesaran Soekarno itu bagi penguatan nasionalisme. Kan ada Pak itu pidatonya Bung Karno yang di PBB itu yang luar biasa menurut kami. Jadi itu yang barangkali untuk mengedukasi masyarakat generasi muda khususnya untuk percaya diri lah, tidak minder dalam pergaulan kan gitu Pak. Betul. Dan kalau melihat budaya Majapahit ya, itu kelihatan sekali bahwa pada masa itu sudah tingkat toleransi antar umat beragama itu sangat tinggi. Dimana kita ketahui di sini ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, dan ada lagi yang agama Kristen. Dan mereka tuh hidup berdampingan dan tidak pernah ada catatan sejarah bahwa mereka pernah bentrok. Tidak pernah. Yang ada justru bentrok situasi politik, perebutan kekuasaan. Jadi kalau segi agama tidak ada. Jadi demikian juga dengan multikulturalisme itu sudah hidup di masa Majapahit. Di Candi Jawi juga mungkin bisa. Kelihatan semua di terakota memperlihatkan ada perwujudan wajah yang mirip orang Persia, mirip orang Arab, orang Melayu, orang bule. Kita bisa lihat berarti di sini tuh sudah hidup beragam masyarakat, tapi tidak pernah bentrok antar ras. Yang ada bentrok antar saudara aja ya, yang para klik gitu ya. Nah itulah. Jadi itu semuanya bisa dikemas semuanya, Mas. Jadi mungkin ada beberapa tema nanti yang bisa diangkat. Jadi ada nasionalisme, multikulturalisme, tenggang rasa antar beragama, toleransi banyak sekali. Ya mungkin itu nanti anunya. Ya mungkin kalau tidak bisa kami akomodir untuk yang tahun ini ya barangkali bisa kami usulkan untuk yang ke depannya. Atau dibuat lomba. Iya Pak. Nah, temanya diberikan kepada komunitas-komunitas mereka yang membuat. Tapi kita yang mengatur bahwa temanya ini harus berdasar pada fakta. Jadi nggak mengarang cerita begitu. Berdasarkan data. Iya, ada fakta arkeologisnya. Ya mungkin menarik Pak. Iya, harusnya begitu yang kita lakukan. Jadi samping kita mempublish bahwa ada seperti ini di Mojokerto atau di Trowulan sebagai bukti keberadaan Majapahit masa lalu, nilai pentingnya ya seperti ini, ya kan? Nah itu harapannya sebenarnya. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk bagaimana mensosialisasikan peninggalan-peninggalan yang ada di Majapahit ini. Terus ke depan Pak, saya ini kan kami itu dari dinas itu kan sambil minum ya Pak. Kan mencoba ini toh Pak, buat semacam
klaster gitu. Jadi Oke. tusi kami itu kan Tapi bukan klaster corona ya? bukan Ya. bukan klaster baru Pak ini. Ah, bukan Tapi klaster baru. klaster potensi CB yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan Pak. Oke, oke. Jadi kami kemarin dari teman-teman itu coba berdiskusi, barangkali nanti tolong dikoreksi kalau salah. Oke, ya. oke. Kita mencoba untuk membuat klaster-klaster potensi CB yang ada di Jawa Timur itu menjadi 7 kalau kemarin. Apa aja itu? Itu klaster di Paleolitik, mungkin di Oke. Pacitan. Oke, oke. Kemudian klaster-klaster megalitik yang ada di Bondowoso. Bondowoso, Jember. Oke. Terus ada klaster religi Pak, yang ada di situs utara, pesisir utara. Oh ya, yang wali-wali Ya, itu ya. terus ada klaster Bengawan Solo yang ada di Ngawi. Iya, iya, betul, Sepanjang betul. itu kan temuannya spesifik semua itu sebenarnya. Dan ada yang di lingkar Kelut itu, penataran sekitarnya itu. Dan terakhir kemarin ada usulan dari teman-teman itu untuk memetakan potensi CB kolonial Pak. Jadi, Kolonial, oke. jadi dijadikan semacam klaster. Nah, barangkali setelah kita mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ini, tinggal kita membuat roadmap-nya aja ke depannya nanti seperti apa gitu. Yang endingnya nanti kan bisa dijual sebagai paket-paket. Betul, betul. Gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Mungkin perlu tambahan satu. Iya. Yang terkenal sekali itu kan manusia purba. Oh yang Ya, jadi ada Wajakensis, ada Mojokertensis. Terus di Terinul sendiri kan sepanjang Bengawan Solo banyak temuannya. klaster Bengawan Solo. Jadi satu klaster sendiri tuh. Oh, Jadi satu klaster sendiri, tema sendiri. tema sendiri ya. Mungkin yang dari Perning, dari Nah, itu Mojokerto, termasuk. dari Iya, Tulungagung gitu iya. ya. Nah, itu termasuk. Berarti ini lintas wilayah administrasi ya, enggak Pak? masalah. Nggak masalah. Enggak ya? masalah. Tapi Jadi- tematis gitu ya. Tematis lintas budaya. Iya, iya, Nah, jadi nggak masalah. iya. Jadi yang itu, terus satu lagi mungkin kita perlu mengidentifikasi sekarang Kanjuruhan itu seperti apa, di mana kan gitu. Terus Singosari seperti apa, Iya. terus Kadiri seperti apa, Daha seperti apa, Majapahit seperti apa saja penemuan-penemuannya gitu loh. Nah, dan di mana saja. Iya. Jadi dibuat sebuah tema-tema gitu. Tema-tema. Ya. Hmm. Barangkali kita hanya sekarang ini ya kebanyakan sih Pak, dominannya yang menggarap Majapahitnya. Nah, yang yang Pak Said katakan tadi memang agak kurang terpikirkan juga. Yang Kanjuruhan terutama. Kalau kalau Singasari, iya kan Kediri kan masih Kanjuruhan sering. loh. Yang Kanjuruhan itu ya. Dan itu Malang Selatan kalau nggak salah bagiannya. Iya. Nah, coba dilacak itu. Iya, siap. Itu bagus. Sama ini, sekedar informasi, saat ini kami lagi melakukan pembersihan jalur kuno di Penanggungan. Oh iya. Ya informasi. Jadi nanti Itu setelah jadi satu tema sendiri. Iya. Paket sendiri. Iya. Jadi setelah selesai itu nanti kita akan membuat sebuah rekaman video yang utuh. Oh gitu. Nah, ada yang utuh semuanya. Nanti akan dibagi, bisa dipasarkan untuk para pendaki dan Brimob kan yang paling sering pakai tuh untuk penerimaan baret di atas. Oh gitu ya. Nah, kita sebutkan bahwa daripada dia lurus naik ke puncak, mending dia mengikuti jalur kuno. Ya. Nah, kita sebutkan kalau mengikuti jalur kuno ini yang mengarah ke puncak Gajah Mungkur umpamanya ke Muncup, dia akan ketemu dengan candi ini, candi ini, candi ini. Kalau lewat jalur ini ketemu candi ini, candi ini. Itu ada 5 jalur nanti. Itu bisa kita tawarkan selain naik yang lurus begini. Barangkali selain potensi lingkungannya yang menarik itu mungkin juga ada nilai-nilai yang bisa kita serap. Itu dia. Ini nilai-nilai pentingnya itu ya. Ya ternyata jalur kuno ini itu menghubungkan antar candi dengan candi. Nah, nanti mas saya mungkin teman-teman dari dinas juga bisa ikutan nanti ke atas. Siap. Siap ya? Siap. Iya. Nanti sama Pak Wicak itu. Iya. Menarik Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi gini. Iya. Jadi coba identifikasi dulu semua tema-tema yang tadi itu. Iya. Ya, Entah kapan dilaksanakannya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak mesti harus selesai semuanya gitu kan saat ini. Bisa bertahap. Ya. Yang penting kita mengenali potensi kita sendiri. Ya, itu dulu. Ya. Jangan lupa bahwa Majapahit juga ada kan yang dikenal dengan Majapahit Timur Barat. Itu apa sih sebenarnya itu? Oh, Mungkin apa Pak yang Dwi Lumajang tahu. itu ya? Nggak tahu seperti apa itu. Memang ada kalau istilah-istilah yang ada Pangwetan itu ya mungkin ada di seberang Sungai Brantas itu ke Nah, timur. itu yang enggak. Apakah ada ciri-ciri budaya yang berbeda dari situ? Nah, itu yang harus identifikasi. Dari Dibuat. faktualnya. Nah, Iya. yang mana aja. Iya. Nah, seperti itu banyak sekali kok di provinsi yang bisa dilakukan itu. Iya.
Apalagi kita mencoba juga ini Pak untuk mengangkat potensi-potensi JB itu kalau mempunyai nilai penting yang mungkin levelnya bisa diangkat ke provinsi, kita usulkan. oh iya. Ya. Dan kita selalu mendorong teman-teman dari kabupaten kota itu untuk bersinergi dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan pelestarian Pak. Seharusnya begitu. Iya. Nah ini kita kembali ke Kumitir. Iya. Apa sih kesannya Pak Dwi dan teman-teman ini setelah melihat kondisi temuan seperti ini? Luar biasa Pak. Menurut saya nih arealnya ini mungkin tidak hanya terbatas pada kenampakannya ya, mungkin lebih luas lagi karena memang ada beberapa yang sudah terpotong. Tapi kalau menurut dugaan saya barangkali ini dulunya mungkin sebuah pemukiman yang besar gitu Pak. Ya, mungkin seperti itu. Ya bisa Karena aja. kalau lihat dari ada beberapa struktur yang seperti tembok itu apakah itu tembok pembatas atau tembok apa? Barangkali nanti teman-teman BPJ yang lebih tahu untuk menjelaskan ini. Ya, jadi Tapi kesan kami ya ini luar biasa ya. Luar biasa kalau menurut saya. Apakah tidak tergerak hati dari dinas ini untuk ikut serta gitu melakukan ekskavasi atau melakukan apa gitu? Jadi bukan nantinya tapi sekarangnya ini. Bisa Pak. Jadi nanti dari teman-teman barangkali nanti ada teman-teman yang kayak yang kemarin ada di Jolotundo ya kalau ikut terlibat dalam ekskavasi. Kemudian yang di Bondowoso kemarin juga dari kami kan juga seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Jadi kita mungkin ya tidak hanya bersama-sama. Tidak hanya sebatas edukasi masyarakat, tapi juga kan itu next stepnya kalau edukasi itu. Tapi sekarang ini loh. Sekarang ini keterlibatan langsung. Kalau bisa terlibat langsung secara fisik dan yang paling dibutuhkan adalah terlibat langsung. Iya. Terlibat langsung secara anggaran itu yang lebih penting. Ya kan? Ya, kalau anggarannya mungkin untuk tahun ini ya mungkin refocusing semua. Iya ada Miss Corona soalnya. Miss Corona ini lagi bertamu. Iya. Tahun depan lah. Kita itu rencana masih lanjut tahun depan, Pak. Gitu Pak ya. Karena target kami tahun ini itu hanya 30%. Nah, 30% target ini sekarang kita baru mencapai 30% juga selesainya. Iya. Berarti masih banyak, masih 2 minggu lagi. Jadi masih luas sekali Pak, masih luas sekali. Kami sisain juga untuk dinas supaya bisa membiayai. Sisain yang banyak Pak. Iya, sisain yang banyak ya. Setelah ini kemana Pak ini arahnya nanti Pak? Ini kita kan lanjutkan kajiannya. Gitu ya. Nah kita lanjutkan kajiannya. Setelah selesai kajian nanti entah 2 tahun atau 3 tahun, ya kita usahakan untuk direkonstruksi apabila mungkin kan, karena ini kan lahannya masih sewa. Masih sewa semua. Ya tergantung hasil bagaimana komunikasi kita dengan Pemdanya juga seperti itu, dengan masyarakat seperti apa. Kalau kami sih ya mau mengembalikannya seperti apa adanya kan, berdasarkan fakta. Tapi siapa untuk pendampingan? Usulan-usulan pemeringkatan. Jadi kalau teman-teman kabupaten tidak bisa, nanti kami bisa mendampingi, membantu. Usulannya seperti itu. Mungkin ini ibu-ibu arkeolog ini ada yang mau ditambahkan. Saya antropolog Pak. Enggak apa-apa, antropolog juga. Enggak apa-apa. Mungkin ada kehidupan masa lalunya. Kehidupan masa lalu kira-kira gimana Ibu? Ayo Bu. Iya, ketika ini arkeolog. Ayo, antropolog juga kan bagian dari budaya. Oke, kalau gitu ya. Jadi itulah Pak Dwi, ini Pak Dwi dari Provinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Beliau juga arkeolog. Arkeolog tulen ini beliau nih. Alumni Gajah Mada. Alumni Gajah Mada, tapi dia pura-pura melupakan arkeolognya. KW berapa? Iya, tidak KW Pak. Hanya lagi menyimpang sedikit jadi administrator. Saya rasa itu teman-teman semuanya. Jadi inilah bincang-bincang kami dengan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Ya.